Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Bang Jai Putra Bogor. Kali ini saya berada di Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Diinfokan ke saya bahwa ada penerima ratilahu seorang janda berusia 55 tahun, namanya Siti Aisyah, dengan memiliki 4 orang anak. Kali ini saya datangi rumahnya yang katanya rumahnya ini tidak diselesaikan oleh tukang, dimana tukangnya kabur. Bahkan demi menyelesaikan bantuan pemerintah atau ratilahu rumah tidak layak huni di Desa Babakan ini, dia sampai menggadaikan sawah. Nah, mendapat hal ini, Kepala Desa Babakan, Bapak Suwardi atau Wadin, marah besar. Saking kesalnya dia datang langsung meninjau lokasi rumah warga yang dapat bantuan tersebut. Ibu Siti Aisyah kali ini di rumahnya bersama Bapak Kades Wadin, yang mendapat informasi langsung mengunjungi rumahnya karena merasa kesal, bukan karena warga yang mendapat bantuan, tapi karena pekerjaan yang tidak dilanjutkan. Karena informasi yang diterima, pemborong daripada rumah tersebut kabur, bahkan membawa uang Ibu Siti Aisyah yang untuk nambahin biaya termasuk alat-alat rumahnya ini. Kita tanya langsung aja, gimana Bu? Jadi kejadiannya gimana itu? Dia pinjam aja, ntar kalau disahin dikasih saya bayar. Gitu. Rumahnya tidak diselesaikan? Tidak. Oh, lantai ini. Jadi kebetulan ada Pak Kades juga di sini, barusan dia datang, pemirsa. Dia pengen memastikan bahwa ini bukan kesalahan dari pemerintah desa. Pak Kades ingin meluruskan dan ingin mengecek kebenaran yang diterima oleh Pak Kades. Kebetulan Pak Wadi ini baru kemarin terpilih, dia tidak membedakan siapapun, warga yang memilih ataupun enggak. Ini saudara kondisi rumahnya ini, staf-staf desa yang mengikuti dengan Pak Wadi. Ini kondisi dapurnya. Ibu Siti tinggalin dia rame masalah ratilahu. Ini Pak Kades menelepon material. Ini lantai. Ini kamarnya. Itu pemirsa. Ini tembok yang dibantu dari ratilahu. Pak Kades, ini Pak Kades sudah tahu belum Pak? Ini masalah ini Pak? Ya saya tahu, hanya saya tanya sama pemborongnya itu karena masalahnya bukan tidak diselesaikan, hanya tukangnya aja yang tidak ada. Gitu. Kita juga udah sempat kita kasih untuk pembayaran tukang, namun si Pak Andi entah gimana meninggalkan pekerjaannya, hanya itu aja sehingga tertunda. Kalau untuk materialnya ada, tinggal pesan sebenarnya di material. Oke Pak, ini konon kabarnya warga yang menerima ratilahu ini sampai mengeluarkan uang lagi dan ditipu oleh tukangnya sampai sekarang, bahkan lantainya sendiri Pak ini tidak diselesaikan. Gimana? Kan kalau keramik kan udah ada ya? Keramik ada, sudah ada. Enggak, pengerjaannya nih Pak? Hanya dari sebatas pekerjaannya aja, mereka tukangnya yang tidak bertanggung jawab. Tapi kita cari juga karena memang ratilahu itu rendah dari HOK-nya. Jadi mungkin di antara tukang juga banyak yang tidak mau, kita kesulitan. Makanya ke depan kita buat khusus tukang spesial untuk program ratilahu yang siap. Kalau dengan cara sistem memakai tukang dari pribumi setempat, tukang pribumi setempat ataupun yang ahli-ahli di desa susah karena nilai dari pembayarannya pun jauh sekali gitu untuk pekerjaan rutilahu dengan pembayaran rumah biasa, sampai 2 kali lipat 3 kali lipat lah dari harganya
Itu juga saya mohon dari pihak pemerintah untuk menaikkan HOK daripada pekerja itu sendiri, sehingga tidak terjadi seperti ini. Nah pemirsa, jadi sebenarnya emang diakui bahwa material itu sudah ada semua. Yang jadi kendala adalah tukangnya yang tidak menyelesaikan. Bahkan ini si tuan rumah sendiri yang mendapat bantuan, duitnya dibawa kabur sama tukangnya. Niat dia sih pengen bantuin agar cepat rumahnya baik. Kita akan tanya gimana pandangan Pak Lurah dengan kejadian ini. Ya, untuk pengalaman aja ke depan harus lebih baik memperbaiki. Jadi kita sudah harus mempersiapkan semuanya. Ya mungkin itu juga salah satu kelemahan kita, karena memang si penerima pun tidak laporan ke RT ataupun ke RW kalaupun memang ada kendala seperti ini. Karena ya tanyalah sama sebagai si penerimanya. Seharusnya si penerimanya kalaupun ada terjadi seperti ini dia harus cepat itu melaporkan kepada pihak aparat lah, ataupun sebagai penanggung jawab daripada pembuatan ini. Jadi jangan diam, kalau diam seperti inilah akhirnya. Oke pemirsa, itu penjelasan tadi. Meskipun tadi ada WA masuk dari Pak Sekcam, ternyata Pak Kades lebih cepat responnya menyikapi informasi yang diterima. Bahkan Pak Kades meminta warga jangan diam ketika ada hal yang dirasa kurang, tanyakan, konfirmasi ke desa. Dia menyayangkan apa yang terjadi di Desa Babakan ini. Dia berharap ke depan warga bisa melihat persoalan ini, jangan cuma menerima aja, tanyakan ke desa. Kalau dikira di bawah di RT atau penyelenggara kurang puas, silakan cek. Pak Wadin terbuka terhadap apapun masalah berkaitan dengan warga. Masyarakat Babakan, khususnya Indonesia, jadikan pelajaran ini, jangan sampai terulang. Nah, tapi saya lihat respon dari Pak Kurnia Camat, Pak Sekcam, dan Pak Kades luar biasa. Mereka merespon apa yang jadi keluhan warga. Demikian pemirsa dengan Bang Jai. Jangan lupa subscribe sama like. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.